Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi di Waalaikumsalam. ya bertemu lagi di malam hari ini. Kita akan bincang inspiratif bersama Mas Budi dan Mas Solikin beserta teman-teman yang lain juga. Hari ini kita akan membahas ekologi, membaca realitas ekologi di Bojonegoro. Kita membaca ulang bagaimana realitas atau keadaan nyata Bojonegoro hari ini. Paling tidak bacaan kita itu 5 tahun terakhir lah, kondisi ekologi di Kabupaten Bojonegoro. Saya sempat browsing dan mencari sumber-sumber yang bisa kita lihat sebagai sebuah data. Yang pertama adalah di tahun 2025 BPBD mencatat ada 350 bencana di Bojonegoro sepanjang tahun 2025. Ini berdasarkan Bojonegoro e-News. Kemudian tren banjir juga meningkat. Ada 130 kejadian banjir sepanjang 2025, hampir 2 kali dari tahun 2024. Ini yang membahas adalah Radar Bojonegoro. Kemudian ada juga berdasarkan laporan BPBD Bojonegoro KAP tentang Kaleidoscope Bencana Bojonegoro lengkap dengan banjir itu. Lalu di tahun 2020 Detik Jatim juga memberitakan ada kejadian banjir lokal ya. Hujan deras, sungai meluap, 4 desa di Bojonegoro terdampak banjir. Ada juga berita tentang deforestasi dan hutan. Bojonegoro kehilangan 5.080 hektar hutan sebab sering banjir dan seterusnya. Nah, malam hari ini teman-teman, Mas Budi akan mengulik, akan membaca lebih detail mungkin dari data awal yang saya sampaikan tentang kita akan membaca realitas kondisi ekologi di Kabupaten Bojonegoro. Ini tidak bermaksud menyudutkan siapapun, tapi ini kita sedang belajar berliterasi. Literasi itu bagian dari membaca alam, karena sesungguhnya alam adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari kita, sehingga kita obrolkan. Apa efek dan dampaknya dari obrolan? Paling tidak kita punya kegelisahan yang sama, sehingga niat kita membicarakan ini bukan semata-mata untuk apa, tapi kita pengen menyatukan visi, kita pengen menceritakan pada banyak orang tentang fakta kejadian hari ini, sehingga kita bisa belajar dari realitas itu. Kira-kira pengantar saya seperti itu, karena minggu kemarin Mas Wahyu Rizky telah membahas bagaimana leluhur kita, moyang kita itu berekologi, berkegiatan ekologis dengan kearifan lokal yang turun-temurun, sehingga hutan Bojonegoro yang terkenal dengan jatinya itu memang sudah dijaga sejak dulu, dan terbukti di prasasti-prasasti kuno itu nama Bojonegoro, nama tempat-tempat Bojonegoro sudah tercatat. Nah, kira-kira malam ini Mas Budi yang akan mengawali bagaimana kondisi realitas dengan temuan-temuan fakta dan kegelisahan apa yang harus kita miliki, dan bagaimana kita membangun kembali, dan mengapa kita harus belajar, dan mengapa harus kita memulai hari ini. Kira-kira begitu. Silakan Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Prah. Tadi sudah dibuka dengan data yang cukup menarik, artinya pihak di Bojonegoro tadi di 2025 hampir 350 ya kalau nggak salah itu kejadian. Nah, dan menjadi pertanyaannya kan mengapa bencana itu sering terjadi menu berita kita sehari-hari gitu. Nah, bahkan bencana alam ini sebenarnya tidak hanya di Bojonegoro saja, misalnya di dunia lah, bagaimana Tibet kemarin di 2025 juga terjadi gempa yang menewaskan ratusan orang gitu. Myanmar juga begitu, Nigeria terjadi banjir bandang yang cukup besar yang menewaskan 500 orang juga, dan total mungkin ribuan orang meninggal dunia.
belum termasuk kerugian material dan imaterial terjadi di dunia. Nah, begitu juga di Indonesia ya, di Indonesia mungkin setiap kali buka berita di 1-2 bulan kemarin kita selalu disajikan sama berita banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang korbannya cukup besar, 1.000 lebih. Kemudian juga ada tanah longsor di Pekalongan. Gitu. Karena alam itu murni karena alam atau juga karena tangan manusia ini yang memang kurang bertanggung jawab dalam proses berekologi itu sendiri. Di Bojonegoro terjadi anomali yang cukup luar biasa 5 tahun terakhir ya, kira-kira itu banjir yang biasanya sering terjadi di Das dari daerah aliran sungai Bengawan Solo. Sekarang yang sering terjadi adalah banjir bandang ya, tapi termasuk hari ini ya Pak Pra ya, ada beberapa yang tidak bisa pulang Iya. dari Gondang ternyata terjadi banjir bandang. Kemudian tanah longsor terjadi beberapa kali termasuk angin puting beliung di tahun 2025 ya, di datanya Pak Pra. Menarik untuk kita diskusikan. Ketika hujan itu kita selalu kelebihan air, tapi kemarau belasan desa juga kekurangan air. Nah ini juga harus jadi diskusi yang menarik mengapa ini terjadi selama bertahun-tahun bahkan. Ketika ini terjadi lagi berarti kan belum ada solusi kan gitu. Nah ini mungkin juga karena alam, bisa juga karena kita sendiri juga tidak mau bergerak dan tumbuh bareng bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Nah melihat kondisi tersebut penting ya, tak kira kita topik malam ini adalah bagaimana membaca ulang realitas ekologi ya Mas Prai, tadi judulnya agak menarik tadi saya. Nah apakah tadi pertanyaan-pertanyaan tadi apakah kita sudah memperlakukan alam apa tidak misalnya, terus apakah pembangunan selama ini di daerah itu sudah selaras dengan kondisi alam atau tidak kan jadi persoalan. Nah yang terpenting adalah solusinya apa gitu ya menurut kita atau menurut saya itu jadi untuk ekologi itu sebenarnya tidak harus bagaimana sikap pemerintah, tapi bisa harus dilakukan dengan langkah-langkah kecil ya, misalnya langkah-langkah kecil dimulai dari bahkan di lingkungan terkecil kita di rumah gitu, terkait dengan budaya pilah sampah misalnya. Ini kan juga bagian dari bagaimana kita berekologi dengan baik kan gitu. Atau di sekolah atau batu minal iman gitu, kebersihan dan sebagian dari iman dengan cara apa memilah sampah, bagaimana plastik nanti dikelola, bagaimana sampah organik dikelola. Saya kira itu adalah bagian dari langkah-langkah kecil yang harusnya bisa kita lakukan gitu loh, karena jangan sampai ada pertanyaan berikutnya siapa korban berikutnya, kan repot ya. Nah itu terus terjadi dan tidak semakin kecil tapi setiap tahunnya semakin besar, repot juga kan gitu. Tindakan lain misalnya yang paling sederhana adalah satu rumah satu pohon atau satu orang menanam satu pohon. Tak kira itu juga penting ya, mungkin itu kecil tapi itu jika dilakukan dengan banyak orang akan berdampak cukup besar ya bagi keberlangsungan ekologi itu sendiri. Nah itu menurut saya solusi pertama sing bisa kita lakukan dimulai dari lingkungan terkecil kita yaitu keluarga. Nah dari lingkungan yang agak besar misalnya di tingkat desa. Di desa itu saya kira juga penting ke depannya bagaimana melihat kondisi saat ini. Tadi selain bencana alam tadi saya kira cuaca kita tambah panas. Pemerintah di Kalimantan ya. Gak ngono Gus, di Kalimantan tambah Kalau lebih panas lagi. sekarang Bojonegoro kayaknya. Jadi keras ya. Saya satu minggu
1 minggu kemarin saya dari Jambi juga kayak gak kuat Pak di luar ruangan itu. 1 minggu saya di sana itu panasnya luar biasa juga itu. Jadi dampak ketidakseimbangan ekologi tidak ada bencana alam, tapi suhu udara semakin panas. Nah, kembali lagi pada kalang-kalang itu mulai dari kecil, di lingkungan agak besar itu di desa, saya kira juga perlu ada sebuah kebijakan yang berpihak terhadap belum ada saya kira perdes tentang keberlangsungan ekologi Iya. itu. Kita bisa yang besar menjadi destinasi besar sehingga di skupnya lebih besar lagi dari rumah, desa, kemudian di skup kabupaten misalnya melahirkan perda perlindungan pohon apa gitu yang paling ringan lah, nggak usah perda ekologi secara umum itu, perda perlindungan terhadap misalnya yang di Bojonegoro itu kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung sekarang udah jadi jagung semua. Tidak hanya hutan produksi, hutan lindung pun sekarang udah dibabat habis. Nah itu saya kira peran pemerintah cukup penting, khususnya di Bojonegoro yang hampir ada 1.000 hektar itu hutan lindung, dikembalikan lagi. Dengan cara apa ya, harus dibuatkan perda dengan aturan yang lebih kuat, dengan apa itu bentuk penghargaannya apa ya, program yang berkelanjutan, program yang melibatkan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan ekologi sendiri. Khususnya di Bojonegoro bagian selatan ini yang paling sering banjir bandang di wilayah hulunya. Jadi kalau program-program kecil itu berat, saya kira kalau bicara tentang banjir bandang yang sudah begitu besar di Bojonegoro yang berdampak tidak hanya satu rumah, tapi berapa kecamatan itu kalau mulai dari Gondang, Sekar, Temayang, Dander, Bojonegoro, Mbalen, dan Kapas. Dampaknya itu sebegitu luasnya banjir itu berdampak kepada masyarakat, dan setelah banjir itu luar biasa dampaknya, lumpur di rumah tidak karu-karuan, bau. Belum lagi masih bagiannya itu masih energi yang semakin menyatu, semakin luas sehingga ada titik temu ini. Jadi mulai dari tindakan-tindakan kecil di rumah, di desa, di sekolah. Tadi Pak Pram misalnya di sekolah itu ada nggak misalnya kurikulum khusus atau peraturan sekolah yang berbicara tentang ekologi. Itu dirawat selama 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6 dikasih nama gitu. Atau satu kelas satu pohon. Itu kan saya kira juga bisa memantik bagaimana kita menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya keberlangsungan atau hubungan timbal balik antara manusia dan alam, karena ekologi itu kan sebenarnya mempelajari hubungan antara manusia, makhluk hidup, dan lingkungan itu. Hablum minallah, hablum minannasi termasuk ini, Pak Gus. Jadi saya kira itu ya, artinya diskusi seperti ini diharapkan ke depan memberikan masukan atau terhadap diri kita sendiri, terhadap alam, sehingga apa yang kita lakukan tidak untuk hari ini tapi sebagai warisan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Mungkin itu Pak Pras sebagai bahan pembuka diskusi, bisa diteruskan sama Gus Solihin nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Memang benar, jadi kondisi terkini di Bojonegoro memang mengindikasikan bahwa data terakhir kalau teman-teman membrowsing seperti yang saya browsingkan tadi ya, itu bahwa ini data terbaru yang mungkin masih bisa diulik ya tadi. Jadi bahwa
pengawasan lingkungan, itu ada dinas lingkungan, itu masih berita itu tadi belum limbah, terus isu deforestasi, ada hujan deras dan lain-lain, itu memang benar-benar terjadi di Bojonegoro. Artinya saya sebagai pendidik yang tinggal di kota lalu wirawiri ke desa itu melihat langsung bagaimana wilayah selatan itu benar-benar menjadi bagian dari ekologi yang memprihatinkan. Nah, ini perlu sentuhan. Jadi secara emosional memang kalau terjadi kemarau di wilayah selatan dan seterusnya itu memang memprihatinkan ya. Jadi sumber-sumber air yang apa namanya mulai sumber air yang artinya mulai memprihatinkan. Bahkan beberapa kali salah seorang teman itu cerita tentang bagaimana air ini jika air itu hilang gitu kalau di pegunungan, di sana pegunungan dataran tinggi, dan mereka tidak bisa jawab. Artinya ketika saya bicara sama anak-anak itu begitu. Nah, memang kadang-kadang hal-hal yang emosionalnya harus disentuh. Sehingga apa yang harus kita lakukan, yang menurut saya resah itu memang benar yang disampaikan Mas Lee, ada di apa namanya, di pendidikan itu tidak harus menunggu kurikulum ekologi sebenarnya. Jadi di semua muatan pelajaran di sekolah itu ada namanya sekolah itu ada namanya muatan kontennya. Guru diberi kebebasan untuk memasukkan unsur ekologi di setiap pembelajaran. Nah, isu-isu seperti itu sangat menarik menjadi bahasan dalam pelajaran. Kalau apa namanya, kalau di saya mata pelajaran apapun bisa diarahkan. Jadi tinggal bagaimana ini momentum ini dimasukkan dalam pelajaran, karena sesungguhnya ada kolaborasi antar mata pelajaran yang bisa diikutkan, tinggal seleranya Mas Solikin, selera gurunya. Kalau gurunya tidak care dengan ekologi, ya dia akan sesuai dengan buku pelajaran, maksudnya sesuai dengan teks buku teks. Tapi kalau mereka punya selera, biasanya bagaimana buku itu diambil lalu kita mengganti kontennya menjadi konten-konten ekologi. Dan itulah yang mulai dilakukan oleh teman-teman saya di sekolah, sehingga pelajaran apapun dia diarahkan gitu. Nah, kalau tadi menarik, saya memang sudah pernah ngobrol sama Solikin tentang bagaimana kalau satu siswa itu satu tanaman. Kita menghitung di Bojonegoro itu, kalau dilihat data Dapodik itu ada 66.443 siswa di seluruh kecamatan Bojonegoro. Seandainya satu siswa satu bulan satu tanaman menanam biji saja, sudah ada 66.000 pohon yang akan tertanam. Kalau berdasarkan jumlah desa, kalau berdasarkan saya tadi coba lihat di ChatGPT ya, ini mungkin datanya salah tapi bisa jadi panduan. Kalau berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 ya, jumlah rumah di Kabupaten Bojonegoro itu 353.000. Nah, apakah ini benar tidak? Saya belum bisa ngecek. Andai kan satu rumah satu tanaman saja sudah ada 353.000 tanaman sekali nanam. Nah, ini sudah cukup untuk bisa jadi gerakan sebenarnya. Nah ini ada Pak Carik Sidorejo, coba nanti bisa dihitung Pak Carik. Rumah di Sidorejo itu Sidorejo ada berapa? Ini bisa jadi, kalau di Bojonegoro kan ada sekitar berapa desa? 4 tadi tak lihat ya, di sejumlah desanya itu ya 353 unit. Kalau dihitung berdasarkan desa itu adalah ada 430 ya, 28 kecamatan dan seterusnya, itu ada 419 desa. Kalau satu desa itu menanam 100 saja, ya tinggal mengalihkan gitu. Ininya begitu. Nah,
pendidikan punya peranan menarik untuk menyiapkan anak-anak menuju ke sana, mereka untuk sadar ekologi dan praktek. Itu kira-kira gitu. Nah, baik, dari sisi emosional memang eh, apa ya? Jadi menanam ini menurut saya adalah ekspresi rasa peduli terhadap penderitaan ya. Jadi penderitaan terhadap warga yang terdampak banjir dan kekeringan. Kalau di dalam pendidikan, berita-berita semacam ini harus dihadirkan di dalam ruang-ruang belajar, baik pelajaran bahasa, IPA atau apapun bisa jadi bahasan sehingga anak-anak diajak berpikir kritis, critical thinking-nya masuk. Menanam itu juga harus lahir dari empati ya, ketika kita bagaimana memberikan pelajaran kepada anak betapa seorang ibu yang kesulitan air, betapa seorang petani yang gagal panen dan kebetulan ayah mereka itu seorang petani dan anak-anak yang tumbuh dalam krisis ekologis itu bagaimana. Terus menanam adalah wujud cinta kepada tanah air, bukan sekedar tempat tinggal tapi rumah bersama. Bagaimana melogikan anak-anak ketika oksigen ini mulai menipis, tergantikan oleh karbon dioksida yang pasti akan membuat kita makin sesak. Nah, tema-tema seperti ini, bahasan seperti ini memang harus sering diingatkan. Terus menanam menjadi bentuk rasa memiliki ya di desa, di lingkungan, karena bagaimanapun lingkungan yang menjadi tempat tinggal kita punya pengaruh besar dengan kehidupan kita. Terus kita harus punya, saya yakin tidak ada orang yang ingin rumahnya rusak, kampungnya rusak gitu. Kadang mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka sadari dan menanam lahir dari kegelisahan kolektif yang harus kita sentuh. Hutan yang menyusut, bencana yang meningkat itu memang kalau tidak disentuh, kalau tidak diobrolkan itu akan menjadi sesuatu yang sepertinya normal-normal saja. Mereka akan baru sadar gitu. Terus bagi saya hal emosional yang harus sering ditumbuhkan dan digunakan sebagai diskusi adalah bagaimana menyembuhkan luka ekologis sekaligus luka batin masyarakat yang terdampak oleh bencana itu. Nah, tetapi mereka kadang mendapatkan ini, tapi mereka tidak tahu berbuat apa. Maka harus ada guide, harus ada yang memulai, harus ada pelajaran, harus ada diskusi, harus ada obrolan untuk berubah gitu. Kemudian wejangan atau pelajaran-pelajaran menanam harus tidak hanya hadir di ruang sekolah, tapi di masyarakat. Ada 3 hal yang harus dihadirkan di pelajaran dan obrolan masyarakat harus mengarah ke sana, pendidikan juga harus mengarah ke sana, dan sisi pemerintahan juga harus mengarah ke sana. Kemudian melawan sikap acuh dan normalisasi bencana yang kadang orang hanya yang terjadi suasana pangeran, tapi kita tidak bisa berbuat tanpa harus berbuat apa-apa. Tentu tidak begitu, tentu harus ada usaha. Kemudian selalu harus ditiupkan harapan secara psikologis bahwa keadaan ini, nanti Mas Solikin bisa cerita ayatnya tentang harapan bahwa keadaan ini bisa diperbaiki. Artinya kondisi alam yang seperti ini masih bisa kita lakukan. Nah, kita harus menghadirkan tentang bagaimana menanam itu bisa memberdayakan, bahwa individu kecil pun punya kontribusi besar. Kalau satu orang punya kontribusi, tinggal dikalikan dengan beberapa orang. Maka ada sebuah hal yang saya petik dari obrolan kami bahwa oksigen itu tidak pernah lahir secara instan. Nah, ia tidak muncul karena doa semata dan tidak hadir karena keluhan. Dan tidak pula tersedia hanya karena kita membutuhkannya hari ini. Oksigen yang kita hirup adalah buah dari proses panjang fotosintesis yang ada di pohon-pohon yang ada di sekitar kita yang sering kita lewati. Dari benih yang kita tanam, dari buah yang kita makan lalu bijinya kita lempar tanpa sengaja, dari benih yang kita tanam, akarnya menembus tanah, batangnya yang tumbuh berlahan, hingga daun-daunnya yang akhirnya mampu berfotosintesis adalah sebuah proses panjang yang tidak instan. Ketika hari ini kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita
masih diberikan kesempatan menghirup udara segar, sesungguhnya kita sedang menikmati kerja sunyi, pohon-pohon yang mungkin ditanam puluhan tahun lalu oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah kita kenal. Maka kata Mas Solikin itu sangat jarang orang yang mau berterima kasih pada pohon, karena kita tidak pernah tahu pohon oksigen mana yang menghasilkan pohon mana yang menghasilkan oksigen yang sebenarnya kita sedang hirup. Maka jika kita menunda menanam, mengikuti langkah jejak leluhur kita, sesungguhnya menurut saya kita sedang menunda kehidupan kita sendiri. Bagi saya, di ranah pendidikan ini akan menjadi sebuah kampanye, sebuah diskusi, sebuah pelajaran, sebuah konten yang bahkan menanam hari ini bukan untuk kita semata, karena logika dasarnya adalah buah-buah yang kita tanam hari ini pasti bukan hasil tanaman kita, tapi tanaman ayah atau nenek atau leluhur kita. Agar oksigen yang kita hirup semakin baik, semakin tebal, mari kita menanam, karena menanam itu kelak kita akan memiliki hak dasar untuk bisa menghirup yang bernama udara bersih. Kira-kira begitu kalau saya merefleksikan gitu. Sesi berikutnya, Mas Solikin, saya persilahkan. Oh ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan hubungan ajaran-ajaran agama, terutama ajaran agama Islam dengan alam. Ini saya mulai mengutip beberapa dari kitabnya Yusuf Qaradawi, di kitab Ri'ayatul Bi'ah, dan punyanya Syekh Ali Jum'ah, Al-Bi'ah wal Khufatu Alaiha. Nah, bukunya Syekh Yusuf Qaradawi ini terbit sekitar tahun 2000-an. Jadi gejala-gejala itu sudah disebutkan sama beliau. Buku itu muncul ya karena hasil diskusi-diskusi seperti ini, Mas. Habis seminar, terus beliau disuruh nulis buku agar bisa dibaca semua orang, maka beliau menulislah satu buku yang namanya Ri'ayatul Bi'ah bi Syariatil Islam. Kira-kira itu. Beberapa nanti saya kutip dari sana. Yang pertama, hubungan agama dengan alam, maka kita sering banyak mendapatkan semantik bahasa dalam Al-Quran. Misal kata baik itu diibaratkan dengan kasajarotin toyibah, pohon yang baik, dan lain sebagainya. Saya lihat di beberapa referensi kata bumi dan langit itu disebutkan di Al-Quran hampir 310-an, kurang lebih hampir 310-an. Di antara ayatnya itu di surat Al-An'am 38, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijana khaihi illa umamun amsalukum. Di ayat ini sangat jelas ya, hubungan manusia dengan sesuatu yang ada di bumi, bahkan burung-burung itu statusnya hampir sama. Illa umamun amsalukum. Terus di beberapa ayat yang lain, semisal di surat Al-Hajj, bagaimana posisi makhluk lain selain manusia itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samai wa man fil ardi. Wa syamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajaru. Nah, di ayat ini sangat jelas. Wasyajaru itu juga ikut ya. Ikut apa? Yasjudu lahu, sujud kepada Allah. Wadawabu wa kasirun minan nas. Wa kasirun minan nas. Nah.
banyak dari manusia, bukan manusia langsung semuanya ya. Nah, ini kalau ditanya bagaimana hubungan ajaran Islam dengan alam, sangat dekat seharusnya. Seharusnya itu sangat dekat. Kenapa? Diibaratkan pohon, terus apalagi bintang, ada hewan-hewan itu semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita analogikan kita menanam padi, berapa itu yang kita sebabkan jadi tumbuh dan dia ikut sujud kepada Allah. Nah, berarti yang lagi nanam padi itu seharusnya tidak usah sholat tahajud, Pak itu. Mas Budi nanam kopinya banyak sekali tuh daunnya. Kira-kira itu bisa dilihat di surat Al-Hajj. Terus surat di Al-An'am 38. Karena kita selalu di pertemuan yang kemarin kita selalu menganggap alam itu hanya objek, bukan bagian daripada diri kita. Maka di surat Al-Hajj ayat 8 dan Al-An'am 38 ini menunjukkan itu bagian daripada kita. Bahkan mereka ikut sujud juga. Nah, kalau ingin menambah, kalau kita mendidik anak, bisa jadi dia bisa jadi nakal dan lain sebagainya. Kalau pohon itu tidak akan. Berarti ya, kita itu menjadi penyebab sujud makhluk Allah gitu. Kalau berdasarkan ayat ini sebenarnya kita bisa pendekatan ekologi bisa ke sana. Kira-kira itu. Mungkin kalau ada saya Mas Amin lagi bikin pondok, suatu saat saya bisa lorati karena saya tidak diberlakukan secara manusiawi semisal. Tapi kalau saya menanam pohon, loh, ini sudah jelas dia ikut sujud sama saya ini. Dan dia tidak akan pernah berontak dan akan selalu memberi. Luar biasa ya. Maka dalam konteks Quran itu kan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ya yang kita sebutkan tadi, bisa pohon, bisa gunung, bisa lain sebagainya. Terus tanda-tanda Allah apa ya dari kitab Al-Quran itu. Nah, itu disebutkan oleh bagaimana hubungan fikih. Menurut beliau itu fikih adalah menunjukkan tata cara hubungan tentang perbuatan manusia yang sudah mukallaf. Al ilmu bi ahkami asyariyah allati tata'allaqu bi af'alil mukallafin. Kira-kira itu kalau di pesantren dulu itu. Jadi yang disebut fikih itu adalah berkaitan dengan perilaku manusia. Kalau perilaku itu berhubungan dengan Allah, maka seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kalau hubungan manusia dengan manusia seperti apa ya? Utang piutang, jual beli, muamalah, terus dengan keluarganya, terus dengan alam, di situ disebutkan semuanya. Contoh fikih Fathul Qorib kita itu pertama kali langsung membahas toharoh. Toharoh itu kan langsung membahas tentang air. Nah, maka langsung masuk kaidah mala yatimu illa bihi fahuwa minhu. Air itu berasal dari sumber. Sumber itu bisa dihasilkan dari pohon beringin. Bagaimana hukum menanam pohon beringin? Ya bagian daripada itu. Kira-kira itu. Jadi kitab fikih klasik atau kitab fikih kontemporer pertama kali kita buka membahas itu. Bahkan di kitab hadis pun ya. Semisal Imam Bukhari ketika sudah membahas tentang iman, tentang wahyu, langsung membahas tentang wudhu. Alat untuk wudhu itu apa? Air. Kalau tidak ada air berarti kan tidak ada cerita wudhu. Iya. Terus waktu haji kita tidak boleh membunuh hewan dan merusak tanaman. Jadi rukun Islam kita itu sebenarnya sudah ekologis banget ya. Kemudian ketika kita jihad sudah betul-betul perang yang berhadapan-hadapan, itu masih diingatkan tidak boleh merusak pohon, tidak boleh merusak alam.
zaman dulu. Bayangkan dulu pakai kuda, pakai unta, perang harus seperti itu. Islam masih mengingatkan kalau dalam keadaan jihad kencing di lubang yang ada hewannya. Kira-kira nih Mbah Tarik yang sangat ini pengkaji itu sudah diingatkan yang dijelaskan sekali. Nah, sehingga kenapa toh kadang kita terlalu tidak begitu perhatian. Kadang pendekatan kita itu ya masuk ke kaidah aja. Di situ ada kaidah la dororo wala diror turot. Nah, pertanyaannya apakah banjir itu juga bukan bagian dari yang bahaya tadi? Maka saya kutip dari pernyataannya Syekh Yusuf Qaradawi, sebenarnya apa toh itu daruriyat itu, darurat itu. Ternyata beliau mengambil dari pernyataan Imam Syatibi. Ad-daruriyatu fa maknaha annaha la budda minha fi qiyami masalihid dini wa dunya. Yang disebut darurat itu adalah sesuatu itu harus ada untuk masalihid dini wa dunya, untuk kemaslahatan agama dan di dunia. Bihaisu sekiranya idza faqadat, jika hal itu hilang, lam tajri masalihud dunya ala istiqomatin. Jika barang itu tidak ada, maka kemaslahatan hidup itu tidak ada. Contoh ya, udara yang baik, kualitas air yang baik. Bagaimana kata siapa? Sumber air di Bojonegoro sudah berapa itu yang sudah mati itu karena pohonnya ditebang dan lain sebagainya itu. Nah, kira-kira itu. Dan untuk menjaganya itu menurut Syekh Yusuf Qaradawi itu ada dua cara. Dan beliau juga masih mengutip dari Imam Syatibi ya. Al-kufatu laha yakunu bi amroini. Ahaduhuma ma yukimu arkanuha wa yusabbitu qawaiduha. Yang pertama apa? Sesuatu yang menyebabkan itu ada. Berarti apa? Menanam dan lain sebagainya tadi. Yang kedua apa? Thoriqun salbi, yaitu apa? Mencegah dari hal-hal yang menyebabkan itu tidak ada. Menebang dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya hal itu dilakukan untuk menjaga hifdzul mal dan hifdzul nafsi, semisal menanam jagung dan lain sebagainya. Apakah ada solusi yang lain? Apakah ini masuk darul mafasidi aula minjal bil masoleh? Di situ akan kelihatan. Semisal jagung itu bagaimana situasinya di daerah selatan sana? Jangan-jangan situasinya masih sama seperti yang terjadi tahun 1900. Yang kaya itu adalah distributor dan tengkulak di sana. Apa masih seperti itu? Ya masih mirip-mirip. Malah bisa jadi setelah nanam jagung itu dia punya hutang. Karena hampir 70 sampai 80% penghasilannya itu yaitu untuk hidup, hutang bagaimana enggak sisinya saya
Yusuf Qaradawi dalam menjaga lingkungan ini, dia malah al-aula. Dia adalah penopang dari menjaga agama. Dia adalah penopang dari menjaga akal. Dia penopang dari menjaga keturunan. Dan dia juga penopang dari jiwa ini. Kenapa? Tanpa adanya alam yang baik, maka di situ tidak akan ada terjaganya 5 hal tersebut. Sehingga beliau menempatkan menjaga alam ini itu lebih baik, lebih utama. Terus jangan dibilang dibanding, bukan. Untuk menopang menjaga yang 5 hal tadi ini, menjaga agama, menjaga keluarga dan sebagainya itu. Kira-kira itu. Nah, kalau cerita Bojonegoro di cerita itu di siapa? Yang tulisan bahasa Inggris itu siapa itu Pak, yang Bojonegoro tahun 1900-an 1990 itu juga disebutkan Bojonegoro dulu pernah kehabisan stok kayu sehingga hutannya gundul, itu sudah pernah itu. Bojonegoro itu setelah perjanjian Giyanti antara Kartosuro dan Yogyakarta, dia termasuk karesidenan di luar ini. Yang bukunya Panders itu ya? Nah, ya, dia masuk dari luar itu. Nah, setelah itu ternyata Bojonegoro kan dekat dengan Tuban. Tubannya sudah ramai. Nah, untuk mensuplai kayu yang ada di Tuban dan industri yang ada di sana itu sempat habis. Masyarakatnya dapat apa? Yang laki-laki itu disuruh ke hutan, terus dibayar apa? Dikasih lahan. Istilahnya apa itu? Sekarang itu apa tuh Pak? Yang dikasih lahan suruh untuk nanam jagung dan sebagainya itu. Sanggem. Nah itu. Dia tidak diupah, akhirnya apa? Tetap miskin zaman itu. Nah, kalau sekarang minyaknya apakah seperti itu, saya nanti mungkin di kajian yang lain mungkin. Dan orang-orang yang di pertanian ini ada satu kasus ya, tahun 1929 sampai 1930 itu tidak ada hujan. Nah, itu menyebabkan para petani menurut Pak Sumitro tidak bisa membayar hutang karena tidak bisa panen. Dan itu menyebabkan krisis yang sangat lama. Yang akhirnya di Brebes itu tanahnya petani itu muncullah apa kalau sekarang itu bank pletet ya. Akhirnya dia punya hutang dan apa itu tanahnya itu dirawat. Dia menanam di tanahnya tapi berbagi hasil dengan distributor ini. Kalau di Brebes di tulisannya Pak Sumitro itu kebanyakan yang mengambil itu, kalau kita dulu sering lihat film-film Wan Abut bawa buku Ya. seneteran itu loh. Biasanya dulu kalau di seneter. Nah, salah satunya yang memanfaatkan ketidakberdayaan kaum petani di kala itu. Maka kalau kita bicara ke sana, darul mafasid aula min jalbil masoleh. Nah, ini perlu kebijakan. Kalau bicara kebijakan ya, perlu kebijakan yang ramah kepada petani. Soalnya kenapa? Kebijakannya ini kan lebih banyak cenderung kepada kaum menengah ke bawah daerah perkotaan. Sehingga harga beras seandainya naik 30.000 saja, itu pasti sudah pada demo. Tapi kalau pupuk subsidinya dicabut sedikit-sedikit, itu tidak akan ini. Orang tidak akan pernah berontak. Nah, ini saya kaitkan dengan berikutnya tentang apa? Percontohan di sini dalam hal usul fikih. Dalam usul fikih itu, ketika dalam perjalanan untuk menjaga jiwa agar orang itu tidak masakoh, hal yang bersifat rukun saja itu bisa
jamak dan qasar. Kalau orang dipaksa dan dia harus mengatakan kata kafir, kalau dia tidak menyebutkan itu jiwanya akan hilang, maka dia diperbolehkan mengatakan, iya saya bukan orang muslim. Ini kalau menggunakan mafhum muwafaqahnya. Cara Ambamin sudah tahu itu. Alaisa hada aula minhu. Hal yang bersifat rukun saja, kalau kita terdesak, itu diperbolehkan, apalagi sesuatu yang menopang semua kehidupan manusia. Kalau bahasanya Yusuf Qaradawi, sesuatu yang menopang dari qasdus syar'i semuanya, maka dia lebih aula lagi. Nah, kira-kira itu. Lebih wajib lagi ya. Lebih wajib lagi. Saya seandainya ada orang bawa pistol terus bilang, kalau kamu tidak keluar dari ajaran Islam kamu, maka kamu akan saya tembak. Maka saya diwajibkan dalam ajaran Islam itu untuk bilang, oh ya saya sedang tidak dalam keadaan muslim, untuk menjaga jiwa. Nah, jiwa ini tidak akan terjaga tanpa terjaganya alam. Berarti menjaga pondasi ini berarti lebih utama lagi. Kira-kira itu kalau dikaitkan dengan kaidah usul fikih. Maka kalau bicara hukum ya, itu ada hukukun mahdudatun syar'iyatun, ada kewajiban hak-hak yang terbatas secara syar'i. Itu ya seperti sholat, puasa dan sebagainya. Ada yang tidak terbatas. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin. Anfiqu ini bisa luas, tidak zakat dan sebagainya. Tetapi rumah dudat ini ya termasuk menjaga lingkungan tadi. Saya lanjutkan sekilas ini. Kemudian bagaimana menjaga lingkungan ini? Bagaimana? Apakah itu fardu kifayah atau fardu ain? Itu fardu, bisa jadi fardu ain kalau orangnya itu seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Dia tidak mempunyai lembaga yayasan pondok pesantren, ya tahu, dan lain sebagainya tadi. Karena menurut Rasulullah ketika bertanya kepada Rasulullah, nasihatnya cuma dua, kamu jangan pernah memimpin orang dan jangan pernah berbuat baik kepada atau ngurusi anak yatim. Karena dua hal ini, kenapa? Karena Abu Dzar itu orangnya sangat baik, gak enakan. Ibaratnya bayar 200 atau 300 masih ada kembalian 50, mau ngomong itu enggak berani. Loh Pak, kembaliannya. Kalau orang seperti itu bagaimana? Nasihatnya Rasulullah ya seperti itu. Bahkan di kitabnya Syekh Ali Jum'ah itu cuma penyebutan orangnya itu antara Abu Dzar dan Abu Darda. Yang kemarin kita pelajari itu. Dia sudah tua, terus menanam, terus ditanya, loh kamu menanam untuk siapa? Ya saya mau menanam saja. Buah ini jelas tidak kamu tidak akan bisa makan. Ya biar dimakan orang sesudah saya. Jadi ibadahnya orang-orang seperti Abu Dzar itu ya menanam. Kalau kita kaitkan dengan NU ya, dengan kitab-kitab NU, hadis sudah masyhur tentang kalau besok kiamat Rasulullah lebih memilih menanam biji kurma. Entah ini nanti hadisnya sahih atau tidak. Tetapi Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika membahas tentang tanda-tanda kiamat, beliau mengutip hadis tentang masjid. Tentang masjid. Tentang masjid, hadisnya seperti ini. Wa minha la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajidi. Hari kiamat itu tidak akan pernah ada sampai manusia itu berlomba-lomba bagus-bagusan masjid. Rawahu Ahmad.
fi musnadihi wa Abu Dawud. Nah, ini kalau saya mengambil ulumul hadis, faida soha al hadis fayajibu amalun bihi. Tidak ada teks pun yang mengkritik orang-orang yang memelihara lingkungan. Tetapi ada, saya tidak bilang mengkritik ya, tetapi ada kutipan hadis yang itu disampaikan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau mau lihat mendekati kiamat, lihat orang itu mulai bagus-bagusan kubah masjid. Dan itu ditulis ketika beliau nulis Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa bayangkan kegelisahan saat itu seperti apa? Kira-kira itu. Terus wakaf hutan. Nah, ini kita bisa ini program wakaf hutan. Mas Budi mungkin punya lahan, terus siapa yang kita gerakan wakaf hutan di situ, tanaman di situ, itu bisa. Terus apalagi yang saya bayangkan itu tidak hanya anak sekolah ya. Bagaimana kalau tahlilan itu yang saya cita-citakan mungkin sampai nanti ya. Bagaimana tahlilan itu bijinya ini kita semai terus kita tanam, biar apa? Biar arwah ini tidak tersiksa di alam kuburnya. Kalau dijadikan masjid berbahaya. Kalau 20 tahun kemudian masjidnya tidak bagus, akan dirobohkan. Maka siksa kuburnya akan lebar lagi. Artinya kalau dibuat masjid bagus kan mempercepat kiamat ya, tapi kalau dipakai tanduran memperlama kiamat itu. Dan khawatirnya para pengurus masjidnya tidak membaca Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ingin memperbaiki yang lama dirobohkan, akhirnya apa? Mayit yang sudah bersedekah itu, beramal jariah itu, jadinya tersiksa lagi di dalam kuburnya. Jariah pohon baik, Gus berarti. Kira-kira itu Pak. Ini guyonannya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Iya. Bayangkan itu kalau dihitung Pak, tahun 2000 sejak COVID sampai hari ini ada berapa arwah yang sudah meninggal di Bojonegoro? Kalau itu diganti tanaman, betapa ininya. Ya, memang begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang ikut nimbrung, silahkan saya buka, silahkan open mic, bisa siapa saja, silahkan dari obrolan kita. Masuk. Assalamualaikum. Prof. Silakan. Ini terkait ekologi, Prof. Nah, saya sendiri kan sudah praktisi meskipun lagi kawitan beberapa tahun, 5 tahunan ini. Saya mengaca pada diri sendiri. Rumah saya kan saiki adem no. Duwe nongko, duwe sukun, duwe gereng, duwe kolam lele kan adem toh. Akhirnya dan aku bangkong terus toh, Prof. Nak turu iku tanah bangkong. Akhirnya ndadekno hubungan mantu dan anak itu enggak harmonis no. Iku sing tak utamakan sing di Prof. Prof. Ayo kan oke, gitu dulu. Masa ngono kuwi dijawab. Kula digoleki sebab sampean gak iso turu iki mergo utange akeh. Bukan gak iso turu, turune nyelotaken soalnya rumahnya nyaman. Ngono lho. Lah yo. Tanah iki mergo turune dari. Iya, normal.
Kalau normalnya orang kalau bahagia malah nggak mau. Wong hidup disiplin, bahagia. Itu Mas Budi, mungkin ada tambahan atau bisa saling bertanya, Mas Budi atau siapa? Gus Mat itu loh. Monggo Gus Mat. Smart, monggo. Jadi catatan saya terkait dari yang disampaikan Mas Solikin adalah tentang bagaimana cerita-cerita ini, epistemologi ini kita ubah, kita convert menjadi cerita-cerita yang mungkin di warung itu jadi guyonan tapi menyentuh, artinya logis dan ilmiah. Nah, diskusi-diskusi semacam ini memang sangat penting. Saya istilahnya belajar ini, diskusi ini juga bagian, kalau pakai cara usul fikihnya Mas Solikin, ya diskusi ini adalah bagian dari sunnahnya Nabi. Ketika Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah kan, salah satu isi yang keempat itu kan Islam boleh didiskusikan di Mekah gitu ya kira-kira ya. Nah, akhirnya banyak orang yang tergerak. Nah, sepertinya diskusi semacam ini memang kalau ada orang berpikiran pragmatis terus ngomong tok dinggopo, tapi ini penting, ini bagian dari cara kita untuk menjaga nalar kita, pikiran kita, dan outputnya adalah salah satu usaha yang bisa kita posting, kita diskusikan. Dari 5-6 orang yang ada di sini bisa jadi bahan cerita, bahan refleksi, bahan pengetahuan, kira-kira begitu. Sehingga dari kegelisahan yang sama, dari hal-hal yang kita ini paling tidak kita itu bergerak melakukan sesuatu walaupun masih kecil, kira-kira. Ada lagi teman-teman, pukul 21:09, rekaman saya menunjukkan 57 menit, ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Jika teman-teman masih akan ikut nimbrung dan menyampaikan sesuatu, boleh bertanya, boleh menambahkan, boleh apa saja, silahkan. Nah, aku menambah anu mau kok tandurane oke nek turu tanah kok. Karena itu juga terjadi neng kebun kopi Teluk Gaji yang terus 500 meter harapannya hutan buatan kan, hutan buatan kita kasih tempat untuk ngopi. Memang ya wadem tenan Mas. Nah, secara ilmiah memang bahwa pohon itu adalah pori-pori bumi kan itu. Dia sungai hidup di dalam tanah yang menyerap karbon, yang menghasilkan oksigen, sehingga ketika rumah banyak pohon itu ya warna adem dan ngantuk. Mungkin itu tambahan. Ini kayaknya perlu diajari cara diajari tanam kopi, tanam buah-buahan. Satu kecamatan, satu buah khusus, 1 hektar kan ya lumayan. Betul ya. Senang ya. Iya, Prof. Setiap hektar 10 hektar. Gratis. Ributan ini. Ini proyeksi di 2026 ini apa memperbanyak aku penyemayan aku tak tandur dewi nang ratan-ratan. Deh. Mas Budi. Dalam Kalau kita mengajukan istilahnya lahan perhutani untuk kita tanam itu, gimana? Ada agak ini istilah. Ini istilah sih. Gimana Mas? Kalau seandainya kita itu pengen praktek lah, artinya kita punya kawasan yang karena kita tidak punya lahan ya, kita menggalang wakaf pohon gitu.
Wakafon itu kita kerjasama salah satu lembaga. Syukur kalau ada orang baik yang punya lahan, tapi kemungkinan yang punya lahan kan perhutani gitu memungkinkan enggak kita bisa membantu kolaborasi ya, kita kebutuhannya hanya menanam saja, bukan bermaksud yang lain. Itu kita berapa hektar di lahan mana yang bisa kita gunakan gitu. Kalau kemarin itu sudah pernah ngomong tapi diiyakan atas nama sekolah gitu. Silahkan, tapi belum saya tindak lanjut. Saya pernah ketemu apa BPKH apa yang perhutani itu BPKH LMDH. Ya, yang Kabupaten Bojonegoro itu loh Pak, siapa itu loh. Nah, itu kalau yang ya gitu tuh memungkinkan nggak Mas ya kalau seperti kita gitu artinya? Ya sangat memungkinkan untuk turut membantu perhutani menghijaukan kembali hutannya kan, karena kan itu jadi problem perhutani juga toh. Jadi tadi bahwa langkah-langkah kecil itu penting, salah sih dimulai dari keluarga, lingkungan di sekitar kita. Sekumpulan besar tadi misalnya nanam bersama di sekitar kawasan hutan itu juga nggak masalah gitu. Kalau misalnya bingung nyari tempat, izin dan sebagainya kan bisa nanam neng kubu Pak Pra. Kita sediakan lahan untuk ditanamin Di mana? pohon apa gitu. Di kubu lah, kubu Under Forest. Oh yang ini ya, yang Dander itu ya, masih luas ya itu. Iya betul. Masih cukup luas. Oh iya. Nah, itu bisa ini Pak, apa? Ya mungkin ruang diroyah bisa berbagi. Nandur nongko anek 100-200 angkut merono. Itu Pak Caleg Sidoarjo kan punya banyak bibit siap ditanam di sana ya. Jadi ruang diroyahnya menyiapkan bibit dari para arwah itu. Ya. Kalau ini Mas Budi, kalau kondisinya adalah ketika yang kita lewati katakan kayak sekitar bulan itu kan ada yang ternyata di situ itu sudah dijadikan baun itu. Artinya berarti kan kita berkonflik sama yang pemilik baunnya gitu. Atau Mas Budi mungkin punya cerita lain kok. Yang Kokobo itu bisa dulu itu dengan proposal yang bagaimana gitu. Artinya perhutani membolehkan dengan akad apa kalau gitu-gitu. Nah, teman-teman baik, kira-kira diskusi kita sampai di situ. Nanti kita akan posting dan catatan-catatan kita nanti akan lahir, mungkin nanti akan disempurnakan, ditambahi oleh Mas Budi, Mas Solihin, sehingga kegelisahan, catatan, opini, diskusi ini bisa terus menjadi bahan, siapapun bisa mengakses untuk menjadi bahan-bahan diskusi, bahan kalau Mbah Carik bisa jadikan bahan khutbah nanti di desanya ini. Ya, Mas Solgi ya. Khutbah di masjid atau khutbah dimanapun, sehingga dari tiga sisi, dari sisi humanisme, diskusi semacam ini harus kita lakukan di warung-warung dimanapun. Dari sisi rasional, di akademisi, pendidikan, itu juga harus menjadi bahan diskusi. Lalu di kajian spiritual itu juga harus menjadi bahan-bahan ini, sehingga diskusi ini kalau menggunakan sudut pandang yang diceritakan Mas Oni tadi adalah tidak akan diprotes, artinya tidak berhadapan-hadapan dan tidak menjadi pemicu. Kalau menanam pohon itu tidak menjadi pemicu terjadinya kiamat lebih cepat. Itu sama dengan cerita, tidak ada orang yang pernah dipermasalahkan oleh Rasulullah ketika membaca ayat pendek ketika sholat, tapi yang pernah dipermasalahkan adalah yang membaca ayat panjang kayak itu ya. Kira-kira itu kalau cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus Mu'tazilah, ditambah Madilotnya Tan Malaka, kayaknya menarik nih pohon ini. Ya.
Maka kita harus mencari ini, logical fallacy yang ada sehingga dari kesalahan berpikir inilah nanti akan tumbuh, kira-kira begitu. Cukup ya teman-teman, sampai ketemu di obrolan berikutnya, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan untuk ngobrol dan ngopi Mas Lili, kalau Mas Budi kalau ngopi dimanapun bisa menjadi meneruskan cerita-cerita ini sehingga siapapun baik basicnya akademisi, basicnya kiai atau pesantren, dia akan tetap bisa mengunyah menu ini dengan enak. Kita sajikan menu ini di obrolan kita bukan bermaksud menggurui tapi menjadi bahan diskusi yang menarik, bukan untuk siapa tapi bagian dari cara kita, bagian dari kebutuhan kita dalam rangka kita memperpanjang kehidupan ini biar tidak cepat kiamat. Terima kasih, sampai ketemu di diskusi berikutnya. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.